Hey, what's up Fusik Nation? Wah, ini kita ada di background yang berbeda, tempat yang berbeda karena ini ada tamu yang sangat istimewa. Percaya nggak? Gara-gara orang ini nih ya, konten iklan aku tuh jadi lebih bombastis, ya kan? Produk yang tadinya tuh hampir aku buang, mau dead stop. Gara-gara orang ini ya, jadi laris. Wah ya, makanya nih ya, sesuai judulnya di video pertama kali ini ya, itu kita akan ngebahas nih ya, konten ikan powerful itu apakah bisa ngangkat produk busuk? Nah ya, tapi nih ya, sebelum kita mau jauh lebih dalam dan lebih dalam lagi ngomongin tentang konten iklan ya, kita mau kenalan dulu nih ya dengan narasumber kita ya, yang nantinya video ini akan kita bikin series gitu. Oh ya, sebentar Mas Miftah nih ya, agak kelupaan tadi ya. Jadi di video ini tuh seriesnya namanya adalah apa tadi namanya? Malu lupa aku. Konten marketing. Oh ya, konten marketing ya. Gak apa-apa ya, yang penting kita show must go on. Oke, Mas di sampingku ini namanya adalah Mas Miftah ya. Nah, supaya lebih dalam lagi tentang siapa Mas Miftah, bisnisnya apa ya, supaya kenalan dulu nih. Silakan Mas Miftah. Oke, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Miftah Fadli. Saya tinggal di Jogja bareng dengan Mas Imam atau Mas Fusik. Imam Fusek gitu ya. Ya. Nah, kebetulan kita ini kenal nih awalnya gimana sih, Mas? Nah, itu perkenalannya cukup lucu gitu ya. Nah, bermula dari klien kayaknya. ya, jadi dulu ya ceritanya itu kan, aku punya suatu produk skincare yang mana produk skincare-nya itu udah mau aku buang gitu kan. Ternyata kok sepertinya masalahnya bukan di situ ya, tapi masalahnya di konten iklan. Akhirnya aku mencari-cari, kenalah iklan si Scale Out ini ya. Terus akhirnya aku coba kontak. Nah, dulu kantornya masih di Maguwarjo sana. Maguwarjo. Nah, ya kan masih di Maguwarjo itu tak datengin ya kan. Terus konsultasi gini-gini udah bayar. Terus itu malah kita cocok ya. Nah, terus sampai sekarang ini. Gitu. Iya. Jadi berarti bermula dari klien. Jadi teman gitu. Jadi collab gitu. Jadi collab, betul. Oke. Ya gitu teman-teman, singkat ceritanya saya owner dari Scale Out Creative Agency kayak gitu. Scale Out ini bergerak di bidang kreatif konten, khususnya spesialisasinya di konten marketing. Konten marketing ini ada dua ya, ada konten marketing conversion, ada konten branding. Nah ini beda nih dua ini. Iya jelas. Ya. Ya. Nah ini mungkin nanti lebih dalam akan kita bahas lagi. Oh iya tentu, oke. Nah terus nih kita mulai masuk lebih dalam lagi ya dengan beberapa pertanyaan ya, supaya apa guys? Supaya nanti pembahasannya itu nggak ngalur ngidul gitu ya. Nah Mas Miftah ya, pernah nggak sih kamu tuh punya klien ya kan, yang sebenarnya tuh produknya tuh ampas busuk belgedas gitu kan, tapi gara-gara konten iklan dari Scale Out itu kok bisa jadi laris manis? Punya nggak ya kayak gitu? Ya punya dong Mas ya. Nah itu contohnya yang kemarin. Ya kan produknya kan bagus gitu kan. Oh bagus ya. Maksudnya produknya tuh bener-bener apa, sebenarnya tuh biasa aja gitu kan. Tapi gara-gara di apa ya, bukan dikelabui ya, tapi gara-gara dibikin penasaran, ya kan, diwaukan gitu kan. Terus itu jadi laris, itu ada enggak? Iya, itu bisa banget ya sebenarnya ya. Karena kan kita tuh jualan online ya. Jualan online sama jualan offline tuh bedanya jauh banget tuh. Kalau offline tuh kan kita bisa langsung lihat barangnya, langsung lihat kualitas produknya gitu. Kita bisa langsung menilai kayak gitu. Tapi kalau online hanya sebatas kepercayaan. Kepercayaan dari omongan, visual kayak gitu, nggak bisa disentuh, nggak bisa dirasakan, nggak bisa dibaukan kayak gitu ya. Jadi ya itu mungkin banget kita lakuin. Gitu. Produk yang jelek banget bisa banget kita jual kayak gitu. Itu bisa banget. Tapi memang kalau kita jualan produk yang jelek, pada akhirnya ya nggak akan repeat biasanya ya. Kan? Mungkin di awal doang gitu karena orang penasaran kayak gitu. Berarti orang beli karena rasa penasaran. Karena rasa penasaran aja. Dan mungkin kalau seperti itu ya kan viewers Fusik itu kan kebanyakan adalah advertiser ya, entah di Facebook Ads ataupun yang dimanapun itu ya. Kayak gitu pasti nanti umur etekonnya pendek tuh. Umur etekon pendek. Karena aneh-aneh ya. Karena aneh-aneh gitu kan, nyebelin lah istilahnya, motorin platform gitu ya. Motorin platform. Jadi memang bisa ya, tetapi ya nggak bisa jangka panjang. Iya betul. Ya kan gitu. Jadi mending pikirin dulu produknya yang memang udah oke dulu dari sononya ya kan. Jadi nanti
konten iklan tuh sebagai pengungkit. Betul. Ya, gitu kan. Pengungkit gitu. Oke, nah terus nih kalau tadi memang konten iklan bisa bikin produk jadi seperti itu, ya kan? Terus kalau konten iklan yang powerful tuh yang kayak gimana sih? Powerful nih, nah itu kembali ke yang tadi ya. Kita ini goalnya apa? Kita harus tentukan dulu goal yang pasti. Nah, kan kebanyakan orang nih bikin konten iklan nih kayak nggak paham goalnya kayak gitu. Goalnya tadi kan ada dua ya, konten branding sama konten Conversion gitu. Mungkin dulu sebelum ada Facebook, sebelum ada sosial media, itu kan iklan itu hanya tampil di TV ya. Betul. Nah itu memang di zaman itu memang ada cuma konten branding gitu. Nggak ada nih namanya konten conversion di TV itu. Ngajak langsung beli. Langsung beli sekarang juga klik. Apa yang mau diklik nih gitu kan. Gitu. Di TV ya. Nah sekarang semakin kesini semenjak adanya sosial media, konten marketing itu berubah. Jadi ada yang namanya konten conversion kayak gitu. Nah goalnya harus ditentuin dulu di dari awal kayak gitu ya. Jadi kita ini mau branding atau mau conversion atau mau menghasilkan penjualan kayak gitu. Karena kebanyakan orang salah di sini nih. Ketika menentukannya ini. Kalau kita goalnya branding, berarti kita harus punya message tertentu. Message apa nih yang ingin kita sampaikan? Nah itu yang biasanya kan diulang-ulang kayak gitu. Betul. Message itu biasanya satu message itu diulang dengan berbagai macam konsep video kayak gitu. Nah itu yang membuat audiens itu terkena di kepalanya. Nah itu yang dilakukan oleh konten branding yang ada di TV. Kan ada banyak ya. Dengan jingle-jinglenya itu dengan ya. jingle-jinglenya itu sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang kayak gitu kan. Nah itu namanya konten branding. Tapi kalau konten conversion, ini konten conversionnya ada beberapa parts yang wajib ada di video itu gitu. Yang pertama adalah yang paling penting attention. Karena attention ini kan kita ngiklan di Facebook ya. Contoh di Facebook. Facebook ini kan orang yang masuk ke Facebook itu nggak ada sama sekali niat mau belanja. Betul. Niat belanja aja nggak ada, apalagi niat beli produk kita gitu. Nah ini tugas kita adalah membuat mereka ke distract yang awalnya niatnya cuma pengen scrolling tapi ke distract karena iklan kita ada attention yang bagus kayak gitu. Nah itu yang pertama attention. Nah setelah attention itu kan gunanya membuat dia berhenti scrolling ya. Betul. Berhenti scrolling, dia nonton. Habis itu kita masukkan selanjutnya adalah interest. Jadi apa sih sesuatu yang membuat mereka ini lapar marketnya? Ini kembali ke market knowledge ya. Pemilik produk harus paham nih market knowledge-nya seperti apa kayak gitu. Market knowledge-nya ini apa sih yang membuat mereka ini, motivasi terbesar mereka ini untuk beli produk ini apa kayak gitu. Nah itu sebisa mungkin dimasukin ke interest gitu. Jadi yang awalnya dia ke distract dengan attention-nya, habis itu dia menjadi interest karena mereka memang ini yang gua butuh ini, ini yang gua cari nih kayak gitu. Nah dari situ langsung masuk ke desire. Desire ini ya seperti ingin kayak semacam craving gitu ya. Pemantik untuk membuat dia ini lebih kayak gitu. Misalnya kayak kamu order sekarang ini bisa bisa dapat benefit tertentu kayak gitu. Atau harganya sekarang masih segini loh kayak gitu. Nah itu yang membuat mereka ini ke distract desire-nya kayak gitu. Jadi yang awalnya mereka ini ini produk yang gua butuh ini. Nah karena desire itu tambah lagi, wah ternyata ada ininya. Gitu. Nah terakhir baru di call to action. Misalnya kayak klik di sini atau belanja di sini kayak gitu. Nah itu harus ada poin-poin seperti itu di video conversion. Begitu. Oke. Dan semua elemen itu harus bisa kita rangkum ya dalam jangka waktu. Kan kalau di Facebook sama Instagram itu memang range waktu yang disarankan itu kan 0,59 detik. Iya, kan? 0,59 detik. Ya, walaupun aku pernah lihat juga ada konten kan yang lebih, tapi menurut aku sih amannya segitu ya, Mas ya. Nah, terus nih ya kan dari konten iklan yang tadi powerful itu gitu. Nah, terus pernah nggak sih nemu kasus ya kan? Karena aku sendiri pernah nemu ya. Jadi kita udah bikin konten iklan gitu kan. Di gambaran kita tuh kita udah mikir bahwa ini tuh bakal jadi konten iklan yang wah gitu kan.
Tapi ternyata setelah diiklanin biasa aja. Biasa aja. Pernah nemu kayak gitu? Pernah banget lah. Nah itu biasanya terjadi karena kita ini tidak memposisikan diri sebagai audiens. Karena oh iya ini kontennya keren nih, wow nih gitu. Wah menurut kita, menurut audiens, ya belum tentu kan. Betul. Jadi memang sedangkan kita bikin konten itu kan tujuannya adalah audiens gitu. Betul. Jadi kita harus paham bener apa nih yang dimau audiens itu apa. Apa yang membuat mereka ini kelaparan gitu, starving kayak gitu ya. Apa yang membuat mereka ini termotivasi banget untuk tertarik dengan produk kita. Nah itu yang harus dipikirkan. Kadang itu nggak membutuhkan sesuatu konsep yang wow keren banget, itu kadang nggak begitu juga gitu. Kadang cukup yang simple-simple aja tapi hasilnya bagus kayak gitu. Nggak perlu pakai kamera mahal, nggak perlu pakai talent yang cantik gitu, tapi hasilnya bagus gitu. Bahkan pakai HP pun cuman kayak ngomong depan HP. Pakai HP. Nah sekarang di TikTok tuh kan banyak banget ya konten yang amatir banget gitu, tapi hasilnya bagus gitu. Bahkan sekelas Shopee aja sekarang tuh konten-kontennya di TikTok itu ya kayak konten kamera pakai HP aja vertikal gitu kan ya. Nggak yang apa kualitas yang super HD apa 4K atau gimana gitu enggak. Ya. Berarti intinya kan gimana caranya konten yang powerful itu sebenarnya bukan di powerful yang kita anggap yang wah gitu kan, tapi lebih ke relatable dengan market. Ya sesuai kan? Dengan apa yang diinginkan market. Ya, gitu. Kan? Karena kan kadang nih kalau kita bikin konten iklan yang mungkin konsep sama kualitasnya yang terlalu wah, orang jadi langsung kelihatan ini iklan nih. Iya. Ya kan? Iya. Itu kalau nggak relate dengan apa yang mau di audiens biasanya seperti itu juga sih. Ya kan, jadi kerasa gitu. Oke, nah kalau memang konten iklannya udah powerful dengan, tapi ternyata hasilnya tetap busuk, ya kan? Nah itu kan ada apa dengan produknya? Nah kalau dari klien-kliennya Mas Miftah ini di Scale Out ini, biasanya tuh kendala di produknya apa sih? Kendala di produknya, platform itu juga menentukan ini ya, menentukan produk ya. Apakah produk ini cocok buat dijual di Facebook misalnya? Ini saya pernah dapat klien, ini produknya nih asbes, jendela, jendela. Nah, bayangin nih, ada nggak sih orang beli jendela di Facebook kayak gitu kan? Nah, itu bukan suatu produk yang passionate gitu soalnya, karena itu produk kebutuhan. Nah, ini mungkin pembahasannya materinya agak melenceng nih ya, karena ini lebih ke tentang Facebooknya gitu ya, Facebook Ads-nya seperti Facebook marketingnya. Kita harus paham juga fundamentalnya Facebook itu gimana sih gitu, market yang cocok di sana seperti apa produknya gitu. Termasuk TikTok, termasuk Instagram ya itu kurang lebih sama ya. Itu biasanya marketnya itu kan market yang sebenarnya dia ini nggak butuh amat produknya gitu. Mereka termotivasi untuk membeli karena mereka memang lagi tertarik gitu. Karena produknya passionate, misalnya kayak ya baju misalnya, celana, casing handphone, jam tangan, kayak gitu. Itu kan produk-produk yang sebenarnya kita nggak beli pun nggak ada masalah gitu. Produk khilaf. Produk khilaf. Nah, sekarang bayangin jendela. Jendela ini apakah kita selama ini nggak punya jendela kayak gitu kan? Pasti yang beli produk itu kan orang-orang yang memang diri lagi butuh gitu. Iya, memang sudah menyiapkan, memang intensinya. Betul. Memang udah intensinya ke situ gitu ya. Ya, biasanya orang-orang ini akan mencari produk itu di Google. Kayak gitu. Dia mencari informasi entah itu di Google, mungkin di OLX mungkin atau yang terdekat juga kan bahkan. Yang terdekat kayak gitu. Ya, seperti itu sih. Ya, jadi di bagian produknya itu harus cocok dulu, betul, dengan platform yang ingin digunakan gitu. Ya kalau kita kan nerima project ya kita nerima aja kayak gitu kan. Tapi apakah hasilnya bagus? Ya kita juga biasanya memang mengedukasi klien juga sih seperti itu. Nah, terkait itu kayak gitu tadi ya. Dulu kan aku ke Scale Out ini itu pas ada promo ya. Jadi itu beli satu tapi dapat dua. Nah, kebetulan seperti itu ya kan. Nah, karena dua dan aku juga dari dulu punya pemahaman setidaknya tuh konten iklan itu minimal tuh ada dua.
Ada dua ya? Karena supaya ada dua angle yang berbeda, ya kan? Nah, dari dua itu, ternyata yang lebih bagus tuh yang satunya. Yang satunya malah nggak tak pakai sama sekali. Pasti ada dari pilihan dua pasti dong ada yang lebih bagus gitu. Iya. Nggak mungkin sama rata ya. Iya, nggak sama rata. Jadi ya, misal udah kayak gitu, udah ngerti yang powerful kayak gitu, nanti kedepannya ya bikinnya yang modelnya seperti itu. Nah, gitu. Nah, terus nih ya, tadi kita udah ngomong yang powerful kayak gitu, dengan pasti kan di sini Fusik Nation ini pasti bertanya-tanya itu kan. Langkah-langkah bikin konten iklan dengan conversion yang tinggi itu gimana? Kan percuma nih ya kan, CTR-nya tinggi. Wah, ya kan. Tapi kalau tidak membawa dampak positif ya kan, cuan, conversion yang tinggi, closing yang tinggi, percuma. Nah itu gimana itu? Tapi jangan di-spill sekarang. Itu nanti akan kita bredel lagi, ya akan kita bahas lagi itu di video yang berikutnya. Jadi nanti di video berikutnya kita bakal ini ya ngebahas tentang langkah-langkah ya bikin konten iklan yang konversinya tinggi kayak gimana, karena memang sekali aja berpengalaman. Jadi jangan sampai kalian itu bikin konten iklan tapi dipasahinnya, dipasahinnya itu kemana? Ke agensi video kondangan. Nah, Belkedes itu ya. Kondangan. Ya, oke, itu nanti untuk video berikutnya. Untuk video kali ini kita sudahi dulu ya. Terima kasih Mas Miftah untuk waktunya. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. As always, may we always live in prosperity. This is Fusik dan Mas Miftah dari Silkat signing off. Bye bye.